Hai, balik lagi sama gue Jehan Fadila. Kali ini gue ada di Kota Batu, Malang. Tahu dong ini hotel apa? Salah satu hotel bintang 5 paling mewah dengan fasilitas yang super lengkap. Apalagi kalau bukan Golden Tulip Holland Resort Batu. Oke, langsung aja kita review semuanya. Jangan sampai kalian skip ya, nanti ada yang kelewatan. Jadi gue nginep di sini tuh selama 3 hari 2 malam di penghujung akhir tahun 2023 dan gue tahun baruan di sini. Nah, untuk ngerayain pesta akhir tahun 2023, mereka kali ini pilih tema Alice in Golden Land. Jadi kalian bisa lihat ya, tema di lobbynya mereka tuh Alice in Golden Land. Kenapa nggak Wonderland? Karena kata mereka ya biar relate aja sama nama hotelnya kan Golden Tulip gitu kan. Well, barusan kalian lihat gak sih device-nya mereka? Mereka pakai Mac dong buat di resepsionisnya. Dan ini tuh gue barusan dapat tiket ya, kayak kunci kamar dan segala rupa. Terus sama tiket buat gue gala dinner di tanggal 31 ke tanggal 1 Januari. Jadi mereka ada kayak acara khusus gitu. Jadi cuma yang punya tiket itu yang bisa masuk ke restorannya mereka. Dan restoran mereka juga ada 3 kalau gak salah ya. Nanti gue kasih lihat semuanya. Terus ini masih di lobby ya, di lobby ini jadi mereka kayak ada ini namanya Infinite 8. Jadi dia itu kayak restoran yang paling dekat dengan lobby. Tapi labelnya itu mereka bar and grill ya. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin karena ini lagi di penghujung tahun ya, mereka kayak ada open kitchennya gitu. Kelihatan lagi dekorasi cake sama ada bikin-bikin cookies gitu. Dan itu kan eye catching banget ya. Jadi setiap tamu yang datang tuh banyak yang deketin mereka sambil bikin-bikin video. Nah, mereka itu bukannya nyuekin kita atau pura-pura nggak lihat, mereka tuh malah natap kita balik sambil senyumin kita, sumpah ramah banget. Nah, ini kita mau masuk ke Infinite 8. Jadi ini konsepnya adalah bar and grill. Terus ada bagian lantainya yang kaca-kaca gitu. Jadi di bawahnya adalah restoran lagi buat kita sarapan besok pagi. Nah, untuk kalian yang suka cocktails, mereka ngadain promo Golden Hours dari jam 5 sampai jam 8 malam itu free flow cocktails cuma 250.000 aja. Dan kalau kalian mau bersantai di sini, kalian bisa dapat pool view dari si Infinite 8. Oke, habis ini kita lanjut mau ke kamar ya. Ini adalah lorongnya, masih di gedung yang sama dengan si lobby tadi. Kita mau ke gedung tempat kamar gue berada. Jadi ini kita naik lift dulu. Kita nanti akan melewati spa dan fitness centernya sama poolnya juga sih. Jadi pastinya kita butuh access card. Terus ini, nah ini dia restoran sebelah kiri yang gue bilang bisa buat sarapan. Ini di dalamnya tuh mereka di bawahnya si Infinite 8 tadi ya, gitu. Terus di seberangnya restoran ini ada spa. Begitu kita masuk itu disambut sama mbak-mbaknya, tapi mbak-mbaknya lagi duduk santai. Kayaknya capek deh, udah malam juga kan. Sebenarnya mereka harusnya udah tutup. Cuma masih ada customer, jadi ya gue nggak bisa masuk memang. Terus gue nanya gymnya di mana, fitness centernya di mana, di bawah bisa lewat tangga kak gitu. Jadi inilah fitness centernya atau gymnya. Alatnya lumayan ya, lumayan walaupun ya fitness center di hotel bintang 5, tapi harusnya menurut gue loh ya, harusnya bisa lebih lengkap dari ini sih. Ini alatnya kayak cuma nggak semua otot bisa dilatih dari bahu sampai leg gitu, dari shoulder to leg tuh nggak terlalu lengkap. Tapi ya udahlah ya, kan mau liburan. Terus kita lanjut, jadi itu tadi Infinite 8. Nah ini gedung di mana kamar gue berada. Untuk masuk sini kita juga perlu access card, jadi nggak bisa sembarangan orang gitu keluar masuk. Iyalah pasti hotel bintang 5 nggak mungkin sembarangan. Nah sepanjang kita menelusuri lorong di hotel ini, itu suasananya kayak redup tapi nggak gelap. Jadi kayak hawa-hawanya nggak spooky gitu. Terus dekorasinya juga modern minimalis ya, bisa kalian lihat. Dan karena kamar gue ada di ujung, jadi lumayan PR ya, dari lobby ke sini tuh jauh banget menurut gue. Tapi ya udahlah ya, biasanya kamar di pojok juga bebas gangguan, jadi gue suka-suka aja. Oke, langsung aja kita review kamarnya. Jadi ini adalah kamar Deluxe King. Oke, jadi begitu masuk, sebelah kanan kita tuh langsung ada meja rias. Itu di sampingnya juga ada coffee anti maker. Terus juga ada air purifier ya kalau kita lihat di atas meja. Di bawahnya lebih kayak buat penyimpanan gitu. Dan di belakangnya si meja rias ini langsung kasurnya yang size-nya king. Terus di sini ada kayak welcome note sama ada ini ya, harga-harga bantal, selimut, handuk dan lain-lain.
Jadi kalau salah satu dari barang-barang itu hilang, kalian dianggap setuju untuk di-charge sejumlah angka yang sudah dicantumkan di sana. Nah ini lanjut kita ke sebelah kanan dari kasur, ini tuh langsung ada balkon ya. Jadi ini situasinya pasti pas malam karena gue check-innya tadi maghrib, tapi langsung dapat kamar. Nah ini dia, itu sebelah kiri pojok tadi tuh si Infinite 8. Nah ini adalah view-nya, jadi gak sia-sia ya gue dapat kamar di pojok banget. View-nya bagus banget kalau malam. Nah lanjut, ini tadi kalau kita masuk sebelah kiri ini ada lemari, tapi di sini lucunya nggak ada iron board. Jadi kayak menurut gue itu penting ya, karena gue suka pakai baju rapih gitu. Gue nggak suka pakai baju lecek-lecek. Lucu sih sekelas bintang 5 nggak ada iron board, tapi mungkin tujuannya agar kita pakai jasa laundry mereka untuk ironing. Nah lanjut, di seberang lemari tadi langsung ke kamar mandinya. Jadi di bathroomnya ini kita tanpa bathtub, cuma ada shower aja. Tapi showernya ada hand shower dan rain shower. Untuk sabun sama shampoo-nya ini biasa aja ya. Kemasannya kecil, gue kira bakal yang kayak gede. Tipikal hotel bintang 5 punya sampo sama sabun, tapi ternyata enggak. Nah ini kalau kalian showeran sebenarnya ini ada kayak jendela, terus ada curtain yang bisa dibuka, tapi kayak gak mungkin kan ya kalian mau buka itu. Oke lanjut, kita udah tidur semalam. Terus ini view-nya waktu pagi hari. Jadi ini adalah balkonnya. Karena gue di pojok ya, jadi balkonnya tuh kayak ada lebihan ke samping gitu. Sebenarnya ini tuh kayak pool gitu ya, tapi entah kenapa selama 3 hari 2 malam gue menginap di sana nggak ada satupun orang yang berenang di situ. Kayaknya itu lebih kayak buat spot foto aja sih. Nah nanti gue akan ke bawah, gue akan kasih lihat kalian. Jadi di yang putih-putih melengkung itu. Jadi kalau kalian berdiri di sana, kalian bisa melihat aneka binatang. Bentar ya, gue akan turun ke bawah untuk kasih lihat kalian gimana view-nya di bawah sana. Jadi tuh guys, ini tuh jam 6 pagi. Gue sengaja bangun pagi-pagi biar belum terlalu banyak orang di bawah. Dan ketika gue turun memang gak banyak orang, malah cenderung kayak poolnya belum beroperasi. Dan kayak air mancur yang di kolam anaknya tuh belum dinyalain juga. Jadi kita ngikutin jalur yang semalam ya. Jadi kita keluar dulu dari gedung ini. Terus nanti di sebelah kanan udah ada poolnya. Nah ini kita kalau masuk kan harus pakai access card. Tapi kalau kita keluar tinggal pencet tombol aja. Nah ini adalah poolnya. Bisa kalian lihat sebenarnya ini poolnya luas banget ya. Terus di situ ada perosotan. Tinggi banget sih menurut gue perosotannya untuk anak-anak. Untuk anak-anak sampai 9 tahun itu masih ketinggian ya. Terus di situ ada yang gue zoom itu adalah kolam air hangat khusus anak-anak. Tapi menurut gue itu bukan hangat sih, cenderung agak panas. Nanti deh gue kasih lihat. Itu yang paling atas tadi adalah Infinite 8, di bawahnya restoran, di bawahnya lagi pool. Nah gue mau explore ke bagian kolam yang ada mainan dan perosotannya. Ini tuh belum nyala ya, masih pagi. Jadi tuh ada bagian-bagian yang kolam-kolamnya tuh belum dinyalain air mancurnya gitu. Nah ini bahkan di sini itu juga disediain playground. Jadi di dalam poolnya itu ada mainan dan di samping poolnya ada playground. Ini kita mau kasih lihat ya, ada kayak playground ini untuk playground yang kering. Terus di sini kayak ada mainan-mainan buat dalam kolamnya. Terus di situ ada kayak kids club buat anak yang lebih kecil menurut gue sih, mungkin untuk toddler ya di sini. Jadi perosotannya pun kecil-kecil, terus kayak ada bangkunya pun kecil-kecil buat anak-anak nunggu kayaknya. Anak toddler kali ya. Jadi mungkin kakaknya umur 5 tahun ke atas, terus adik-adiknya masih kecil-kecil, udah pada kedinginan bisa bilasan terus nunggu di situ. Nah ini kita turun ya dari playground tadi ke taman-taman yang gue kasih lihat dari balkon. Yang di ujungnya tuh ada si kubah. Bukan kubah sih, kayak dome, bukan juga ya. Menurut gue itu bentuknya kayak cangkang ini ya, cangkang kelomang warna putih. Jadi gue jalan ke pojok sana. Ini tuh udara di sini pagi sejuk banget. Dan gue kasih tahu ya di sini tuh super dingin. Jadi suhu mereka itu sekitar 20 derajatan. Padahal udah jam 6 pagi ya. Ini tuh di sini dingin banget. Jadi kalau gue kan warga Bekasi ya, yang biasa kena 2 matahari itu di sini menggigil parah. Nah, itu tadi yang gue tunjuk adalah lokasi di mana kamar gue berada. Nah, ini dia si putih-putih ini. Dia ada di ujung hotel dan katanya dia itu dipakai buat kayak foto-foto
Kalau buat wedding, ada acara wedding itu bisa foto-foto di situ. Nah ini tuh di pojokannya kalian bisa ngeliat, gue nggak tahu ini perbatasannya dengan apa. Tapi di situ tuh banyak binatang dan kalau nggak salah sih ini udah di luar ya, di luar dari lingkungan si hotelnya. Jadi di sini kalian bisa ngeliat binatang banyak, ada burung merak. Mana burung meraknya lagi buka ekornya lagi, dia kayaknya lagi narik perhatian si ceweknya ya, karena kan yang bisa begitu cuma burung merak cowok ya. Dan di sebelahnya tuh ada burung merak putih, kayaknya yang putih itu yang betinanya, soalnya ekornya nggak lagi megar gitu, karena kan betina nggak bisa ya mekarin bulu kayak gitu. Tapi maksud gue bukan berarti yang putih itu betina semua, maksudnya mau yang betina yang putih atau yang albino gini atau yang biasa merak hijau, pokoknya yang nggak bisa ngibasin ekor itu kalau nggak salah dia betina. Bener nggak sih? Correct me if I'm wrong. Silahkan komen di bawah. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe juga channel gue ini. Nah terus di sini juga bahkan ada onta guys. Sumpah ada onta. Terus ada banyak unggas-unggasan lainnya di sini. Makanya dari semalam gue pikir ini suara apa dari mana gitu ya. Ternyata memang di ujung kamar gue suara si binatang-binatang ini kedengeran banget pas malam-malam. Oke, breakfast time. Sekarang kita ada di Eateria, restoran di bawah Infinite 8 ya. Semalam gue kasih lihat itu ada kaca-kaca di lantainya. Jadi bawahnya adalah Eateria. Ini katanya sih kalau malam dia lebih ke Asian cuisine gitu. Tapi kalau pagi buat sarapan, dan menu sarapannya juga variatif banget. Udah biasa ya. Harusnya emang hotel bintang 5 kayak gitu. Cuma karena gue di sini 2 hari ya, maksudnya 3 hari 2 malam ya. Jadi gue menemukan ada beberapa makanan yang dihidangkan di hari besoknya. Ya nggak apa-apa gitu, tapi kayak harusnya nggak gitu nggak sih? Soalnya kalau gue di Hotel Bintang 5 yang Jakarta ya, biasanya tuh emang kalaupun gue di sana 2 hari atau 3 hari 2 malam gitu, sarapannya emang hari berikutnya tuh bakalan beda total. Mungkin dihidanginnya tuh jangan kayak berderet sama hari yang sama gitu, di skip 1 hari, jadi kayak nggak samaan gitu nggak sih? Kayak ada menu yang ketahuan sama ya nggak? Tapi memang variatif banget makanannya di sini. Terus rasanya juga udah pasti enak ya. Jadi makanannya emang lengkap banget ya, mulai dari kayak appetizer. Jadi mereka nyediain kanape gitu. Tapi ya nggak tahu ya, gue sih biasanya makan kanape itu buat temen minum ya kan, tahu kan minum apa. Nah terus ini juga di sini ada kayak pastries, bread segala macem. Ada jamnya, ada butter segala macam. Jadi ini kayak pastry corner, ada donat juga dan macam-macam. Terus di sini juga masih pastry, pancakes, waffle segala macam lah pokoknya di situ. Ini kayak slice cake, terus dia ada choco fountain sama ada marshmallow. Terus nah itu kayak church ya, itu terbuat dari biskuit dan coklat-coklat. Jadi ini tuh edible church. Terus tadi di Indonesian Corner kita bisa nemuin lodeh, telur, terus kayak lauk ramesan lah ya. Ada nasi empok, nasi putih, aneka sambal. Pokoknya banyak, kalian tinggal post-post aja. Terus ada di bagian western ada beef rollade, terus ada pasta, ada kayak baked beans, tadi juga ada kayak baked potatoes. Terus itu tuh ada lagi ya kayak nasi goreng sama mie goreng, terus ada capcay, terus ada kayak ikan asam manis, pokoknya itu untuk Chinese foodnya. Terus di sini ada salad bar, terus ada fruit salad juga, veggie salad. Terus ada overnight oat, ada yogurt dan segala macam. Terus di sini juga disediain gelato, ice cream, aneka jus. Terus mereka juga nyediain kayak jamu-jamuan, dan kalau kalian orangnya coffee person banget kayak gue, jadi tuh kalian minum kopi bukan buat biar melek, tapi kalian melek nyari kopi, itu kalian di sini bisa order cappuccino atau latte. Pastinya lattenya juga udah dibikin ada latte artnya gitu ya. Nah dia juga ada X-Station kok, jadi begitu masuk ada di sebelah kiri pojok. Nah di situ kalian bisa order dimsum juga. Lucu sih, maksudnya dimsum kok bareng sama X-Station ya. Harusnya kan dia di display ya. Tadi tuh kayak ada ceker, tau kan yang biasa di dimsum, tapi kok si cekernya itu nggak barengan sama dimsum. Kok dimsumnya harus order di tempat X-Station, jadi banyak yang nggak tahu.
Nah, lanjut ke pool yang air hangat. Jadi di sini ada air hangat ya poolnya katanya. Tapi pas gue lihat mungkin karena udaranya dingin ya, jadi kesannya tuh poolnya berasap. Ditambah ada gelembung-gelembungnya gitu. Jadi gue kira ini air mendidih apa gimana gitu kan, serem banget. Ngeri jadi daging shabu-shabu kan gue. Nah, terus ini adalah lobbynya setelah kita sarapan. Aduh, suara gue serak sumpah. Gue nge-voice over 18 menit. Aduh, kering deh nih. Nah, ngapain gue pagi-pagi turun ke lobby? Gue mau ke Jatim Park 3 kalau nggak salah pada hari itu. Sekalian ngasih lihat kalian lobbynya di pagi hari tuh kayak gimana, Christmas tree-nya dan vibes-nya di pagi hari. Ternyata ya emang rame banget aja juga ya, karena kan di penghujung tahun ada yang check out, ada yang check in pagi-pagi. Pokoknya emang rame. Skip, ini gue udah balik ke kamar habis dari Jatim Park 3 dan di kamar gue sudah ada cookies, ada kayak dessert box, soft cake gitu ya isinya. Terus kayak ucapan Happy New Year, terus kita dikasih kayak ini kayak tas, pouch atau apa ya namanya, ya gitu deh, sama kalender 2024 dari Golden Tulip. Nah ini gue kan menghadiri ini ya, gala dinernya dia. Terus sorry nih suara gue serak makin lama. Terus di sini tuh ada kayak menu, tahu kan kalau fine dining tuh kita terkonsep dari appetizer, main course, terus ada dessertnya juga. Jadi tuh ini dimulai dari ya menu-menunya kalian bisa baca ya. Terus ini adalah tampilan makanan-makanan yang datang. Intinya sih sekutil-sekutil, namanya juga fine dining ya. Itu kayak ada shark fin soup, Peking duck, terus ada macem-macem. Sumpah deh gue, kalian bisa pause aja tadi videonya. Terus ini tampilan-tampilannya dan emang gue sebenarnya suka fine dining tapi memang gue orangnya bertingkah. Jadi kayak gue tuh susah, gue nggak makan ikan, gue makan seafood juga tertentu. Terus ada tripang ya disajiin. Jadi gue kayak wow, gue emang suka seafood tapi milih-milih juga. Jadi kayak nggak semuanya enak di mulut gue tapi mungkin di mulut orang lain enak. Terus ini tuh acara gala dinernya ya, mereka banyak bagi-bagi door prize. Ada iPhone 15 pastinya, LM sama voucher menginap. Anyway, dari semua menu fine dining, gue paling suka yang ini, dessert. Oke, besok pagi kita bangun disambut takoyaki lagi dan gue inget banget di sini. Takoyakinya tuh gue minta ya, Mbak ini saus takoyakinya mana? Sebentar ya Kak dicariin, nggak ada. Oke ya udah kalau gitu katsuoboshinya mana? Gue bilang gitu kan. Maksudnya ya kalau nggak ada saus takoyakinya paling nggak berciri. Masa katsuoboshinya nggak ada? Ya kan namanya takoyaki. Kalau nggak ada ya cuma jadi bola-bola gluten doang nggak sih? Dan tebak apa? Katsuoboshinya juga nggak ada. Jadi kenapa itu takoyaki dibikin 2 hari berturut-turut tapi bahannya nggak lengkap? Sedih banget nggak sih? Ya sudahlah ya, untuk detail menu sisa-sisanya kalian bisa post-post aja video gue ini. Yang paling penting harga bukan. Jadi harga kamarnya karena gue 3 hari 2 malam. Jadi malam pertama gue dapat di rate 2,9, di malam kedua rate-nya di 4,8an. Itu sudah termasuk breakfast dua-duanya 2 hari. Terus untuk malam tahun barunya gue udah termasuk gala dinner. Jadi udah termasuk gala dinernya dengan fine dining untuk 2 orang. Jadi yang malam pertama itu cuma buat kamar dan breakfast. Yang kedua udah kamar, breakfast sama gala dinner. Dan capek banget gue voice over. See you in the next video. Bye bye.